Ya, anak, materi kita hari ini itu tentang budidaya tanaman sayuran. Yaitu kita akan memahami konsep dan prosedur budidaya tanaman sayuran sesuai wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep budidaya tanaman sayuran, mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran, menyebutkan sarana produksi budidaya sayuran, menjelaskan teknik produksi budidaya tanaman sayuran. Nah, sekarang kita akan melihat dulu pengertian dari sayuran. Sayuran adalah bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, banyak mengandung vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan budidaya adalah usaha untuk memelihara dan mengembangbiakan tanaman atau hewan agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna dalam pemenuhan hidup manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu jenis tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Ya, banyak sayuran ya yang bisa dimanfaatkan bagian-bagiannya. Ada yang dimanfaatkan daunnya, ya contohnya seperti pakcoy, kemudian ada yang tangkai daunnya, contohnya seledri, kemudian ada yang umbi lapis, yaitu bawang merah, kemudian ada yang dimanfaatkan bijinya, seperti kacang merah, kemudian ada yang dimanfaatkan umbinya, contohnya wortel, kemudian ada yang dimanfaatkan bunganya, seperti kembang kol, dan ada juga yang dimanfaatkan buahnya, ya seperti tomat. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan batangnya, contohnya asparagus. Nah, kita lanjutkan ya untuk karakteristik tanaman sayuran. Ya, yang pertama itu tanaman tomat, ya biasa disebut dengan Lycopersicon sp. Ya, nah tanaman ini ya merupakan tanaman perdu. Ya, tanaman perdu itu adalah tanaman yang pendek ya, tidak terlalu tinggi. Nah, batangnya lemah dan basah. Ya, daunnya berbentuk segitiga. Buahnya hijau pada waktu muda dan kuning, ada yang warna merah waktu tua. Kemudian umur panen itu lebih kurang 55 sampai 61 hari. Nah, buah tomat ini baik untuk kesehatan ya karena banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Kemudian yang kedua yaitu tanaman bayam. Nah, tanaman bayam ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah dan juga dapat tumbuh di daerah dataran tinggi. Bentuk batangnya persegi, ya, termasuk tumbuhan dikotil, ya, permukaan luar batangnya licin dan beralur. Bayam caput ini biasanya dipanen pada umur 25 hari. Berikutnya yaitu tanaman sawi, ya. Disebut juga Brassica. Ya, tanaman ini dapat hidup di daerah dataran rendah dan tinggi. Dimanfaatkan daunnya. Dipanen pada umur 40 sampai 50 hari setelah tanam. Berikutnya adalah tanaman kangkung atau Ipomoea. Dapat hidup di daerah berair dan juga di darat. Ya, tanaman yang hidup di darat itu biasanya daunnya kecil-kecil, ya, dibandingkan tanaman yang hidup di air. Nah, penanamannya dapat dilakukan dengan biji ataupun dengan stek batang. Ya, umur panennya 27 hari setelah tanam. Kemudian tanaman bawang atau yang disebut juga Allium cepa, ya. Nah, tanaman ini dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Ya, tanah tegalan itu tanah yang di pinggir sawah itu ya. Itu umur panennya itu sekitar 65 sampai 90 hari setelah tanam. Dipanen pada saat udara cerah. Kenapa harus udara cerah?
Karena kalau dia dipanen pada waktu musim hujan, maka dia akan cepat busuk, ya, tidak bisa bertahan lama. Kemudian sekarang kita lanjut ke sarana budidaya. Untuk sarana budidaya, ya, kita akan melihat bahannya dulu, ya. Yang pertama itu ada benih atau bibit. Berikutnya, ya, pupuk. Nah, di sini kita menggunakan pupuk organik dan juga pupuk buatan, ya. Ya, pupuk organik itu pupuk yang seperti kompos itu, ya. Kalau yang buatan itu seperti KCL, SP dan sebagainya, ya. Kemudian pestisida. Pestisida itu kita menggunakan pestisida alami dan buatan, ya. Untuk yang alami, misalnya kita menggunakan bawang putih untuk membunuh renik-renik, ya, atau yang kutu-kutu, ya, itu. Kemudian untuk yang buatan itu banyak sekali, ya, kita menggunakan KCL, ya, pupuk TSP dan lain sebagainya. Kemudian untuk media tanam, ya, untuk media tanam, ya, di sini ada media organik, ya, itu yang berasal dari arang, ya, batang pakis, kompos, moss, sabut kelapa, sekam padi, pupuk kandang, dan humus. Kemudian untuk media anorganik itu bisa menggunakan gel, ya, pasir, pecahan batu bata, spon, vermiculit, dan perlit, ya. Nah, untuk alat, ya, di sini ada beberapa alat yang biasanya digunakan dalam pertanian, yaitu ada cangkul. Ya, cangkul ini biasa digunakan untuk mengolah tanah, ya, supaya tanahnya lebih subur, ya, dicangkul dulu. Kemudian ada garpu, ya, itu supaya bulir-bulir tanahnya bisa menjadi lebih halus, ya. Kemudian ada sekop, ya, ini untuk menggali tanah, ya, supaya memudahkan untuk menanam. Kemudian ada sprayer, ya, sprayer itu adalah alat untuk menyemprot, ya, pada waktu tanaman itu masih kecil, ya. Kemudian ada gembor, ya, ini untuk menyiram tanaman. Kemudian ada koret, ya, koret ini untuk membersihkan rumput di sekitar tanaman, ya. Nah, itu untuk alat-alatnya. Berikutnya, ya, untuk tahapan budidaya tanaman sayuran, ya. Untuk tahapan budidaya tanaman sayuran ini ada pembibitan, ya. Nah, untuk pembibitan ini kita perlu memperhatikan syarat benih yang baik, ya. Syarat benih yang baik itu, ya, jelas benihnya bersih, ya, berkualitas baik. Kemudian daya kecabannya sekitar 80%. Nah, perlakuan sebelum semai, ya. Setiap benih kan berbeda-beda. Ada yang perlu direndam dulu di dalam air, ada yang bisa langsung ditanam. Kemudian untuk pengairan, ya, untuk pengairan haruslah cukup. Apalagi kalau waktu masih pembibitan, ya. Kalau dia kurang air maka, ya, benihnya tidak akan tumbuh. Kemudian pemupukan, ya, ini juga sangat diperlukan. Kemudian untuk pengendalian organisme pengganggu, ya, kita gunakan pestisida tadi, ya. Kemudian pemindahan bibit secara benar, ya. Nah, untuk pemindahan bibit ini, ya, usahakan harus dilakukan dengan cara hati-hati agar akar tanaman yang masih kecil ini tadi tidak rusak. Kemudian yang kedua itu pengolahan tanah. Nah, tanah diolah terlebih dahulu agar siap ditanami, ya, diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tubuh tanaman. Ya, seperti tadi pengolahan tanah, ya, dicangkul dulu, dipupuk dulu, ya, kemudian disiram dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, penanaman. Nah, untuk penanaman ini dapat dilakukan dengan penyemai atau tanpa penyemaian. Ya, kalau bijinya masih kecil-kecil, ya, seperti bayam itu, ya, itu perlu disemai, ya. Tapi kalau kacang-kacangan itu tidak perlu disemai, jadi bisa langsung ditanam.
Ya, jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan memudahkan untuk disiangi. Ya, bibit ditanam dalam rarikan atau bedengan. Kemudian yang keempat, pemeliharaan. Ya, langkah-langkahnya yaitu penyiraman. Penyiram ini perlu kita lakukan ya, kalau bibitnya masih kecil itu minimal 3 kali ya, 3 kali sehari. Nah, kalau sudah besar boleh 2 kali penyiraman ya. Untuk penyulaman. Nah, penyulaman ini ya dimaksudkan supaya pada waktu penanaman itu kan biasanya sering ada tanaman yang mati. Nah, perlu kita ganti tanaman yang mati ini dengan tanaman yang baru. Nah, ini disebut dengan penyulaman. Kemudian yang ketiga itu penyiangan. Nah, penyiangan ini adalah tujuannya untuk membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman ya, agar pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih maksimal. Kemudian pembumbunan. Yang dimaksud dengan pembumbunan ini adalah menaikkan tanah di sekitar tanaman. Ya, biasanya kan kalau sudah ditanam itu kan tanahnya akan turun ya. Karena hujan ya, kena angin itu dia turun. Nah, maka kita harus naikkan lagi tanahnya itu supaya dia kembali seperti semula kedudukannya itu ya. Kemudian pemupukan ya. Pemupukan ini sangatlah penting ya, agar pertumbuhan tanaman itu menjadi baik. Kemudian yang berikutnya yaitu pengendalian organisme pengganggu. Nah, ini juga ya dengan cara memberikan pestisida tadi ya, atau dengan cara manual itu dicabut rumputnya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu pemasangan ajir atau turus. Nah, pemasangan ajir atau turus ini adalah untuk membantu tanaman itu bisa naik ya tumbuhnya ya. Jadi contohnya tumbuhan yang merambat ya. Nah, ini perlu kita beri ajir atau turus ya, supaya dia tidak ke bawah ke tanah. Kalau dia tumbuhnya ke tanah, dia nanti akan mudah terserang oleh organisme pengganggu ya. Itu. Berikutnya yang kelima, pemanenan. Nah, yang dilakukan pada waktu pemanenan ini harus diperhatikan itu adalah kita memilih waktu yang tepat ya. Kalau misalnya waktu umurnya sudah waktunya panen ya harus kita panen. Jangan kita tunda-tunda. Karena kalau waktu kita tunda-tunda seperti kacang-kacangan itu ya, kalau kita tunda waktu panennya, maka polongnya itu akan pecah. Nah, kalau dia sudah pecah polongnya itu, maka bijinya akan berserakan kemana-mana ya. Kemudian yang keenam itu pasca panen. Nah, untuk pasca panen, perlakuan pasca panen ini harus diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga ya. Adapun tahapan pasca panen meliputi yaitu pengumpulan hasil panen, kemudian dilakukan penyortiran atau penggolongan berdasarkan ukuran dan umur panen ya. Seperti tomat itu kan kita tidak bisa manennya sekaligus, maka kita sortir. Ini yang warnanya masih kuning, yang sudah merah, dan yang masih hijau ini kita baru dipisah-pisahkan, disortir. Kemudian penyimpanan hasil panen ya, biasanya diletakkan di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu ya. Nah, untuk penyimpanan hasil panen ini ya sangatlah perlu ya, karena kalau kita menempatkannya secara sembarang itu nanti hasil panen yang kita peroleh nanti itu pada waktu mau dijual itu sudah berkurang ya kualitasnya ya, mungkin terkena cendawan sudah ya, dimakan oleh serangga. Maka dari itu cara penyimpanan harus betul-betul diperhatikan. Setelah kalian melihat materi yang ibu berikan ini tadi, nah ibu akan beri tugas ya pada kalian ya. Di sini tugasnya ya adalah menyebutkan 2 jenis tanaman sayuran yang digunakan bagian dari tanaman tersebut ya. Misalnya bagian daunnya, bagian buahnya, bagian akar, bagian bunga, bagian batang. Nah,
Ini kalian cari masing-masing 2 jenis tanaman, ya, 2 jenis tanaman. Usahakan jangan mengambil dari yang ibu contohkan tadi, ya. Yang kedua, carilah 3 jenis tanaman dan jelaskan karakteristiknya. Bisa kalian cari di internet, ya. Nah, tugas dikumpulkan, ya. Hari ini paling lambat pukul 8 malam, ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang ibu jelaskan tadi. Apabila kalian masih ingin bertanya, dapat melalui WA ibu. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak, ya. Salam Tarakanita, anak-anak. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!